Anda mungkin sering ya menikmati madu, tapi pernah nggak sih benar-benar membayangkan proses luar biasa di baliknya? Ini ternyata bukan sekedar lebah ambil nektar, terus jadi madu gitu aja. Betul sekali. Dari sumber yang kita punya, ini tuh proses biokimia dan kerjasama tim yang menakjubkan banget. Jadi pembahasan kita kali ini kita mau kupas tuntas 5 tahap utama gimana lebah mengubah nektar bunga jadi emas cair yang bisa awet ribuan tahun. Yang menarik di sini kan madu itu pada dasarnya bisa dibilang makanan olahan. Makanan olahan. Iya, yang dirancang lebah sebagai cadangan energi mereka untuk bertahan hidup. Prosesnya itu efisien banget, mengubah bahan mentah yang gampang rusak jadi sumber makanan yang sangat stabil dan padat nutrisi. Mari kita lihat gimana caranya. Oke, kita mulai dari awal ya. Tahap pertama. Semuanya berawal dari lebah pekerja betina kan, yang terbang dari bunga ke bunga. Mereka ini menghisap nektar pakai semacam lidah panjang, namanya proboscis, dan menyimpannya di kantong khusus, jadi bukan di perut mereka. Kayak tas belanja terpisah gitu, khusus buat nektar. Nah, dan disinilah keajaiban biokimianya dimulai. Bahkan sebelum lebah itu pulang loh. Oh, serius? Begitu nektar masuk ke kantong madu itu, lebah langsung nambahin enzim kunci. Namanya invertase. Enzim inilah yang memecah sukrosa, itu gula kompleks di nektar, jadi glukosa dan fruktosa. Gula yang lebih sederhana. Ini inti transformasinya. Wow. Ada juga enzim kedua, glukosa oksidase. Nah ini nanti perannya jadi pengawet alami. Itu luar biasa sih. Artinya proses kimianya udah jalan pas lebahnya masih terbang ya. Terus, apa yang terjadi begitu tas belanja nektar ini tiba di sarang? Setibanya di sarang, lebah pencari ini nggak langsung menaruh nektar gitu aja. Oh, gimana? Dia memindahkannya dari mulut ke lebah pekerja lain di dalam sarang. Proses ini namanya trofalaksis. Fungsinya untuk nambahin lebih banyak enzim lagi dan mengurangi kadar airnya secara bertahap. Tunggu, ini bagian yang saya baca dan bikin kaget. Jadi mereka benar-benar kerjasama mengipasi sarang pakai sayap mereka. Betul. Nektar itu kan awalnya mengandung kalau tidak salah 70-80% air. Dan mereka harus menurunkannya sampai di bawah 20%. Itu kan kayak sistem ventilasi raksasa yang ditenagai seluruh koloni. Tepat sekali. Dan proses pengipasan ini vital banget. Tanpa itu, madu bakal fermentasi dalam hitungan hari. Kadar air yang rendah inilah, ditambah keasaman dari asam glukonat dan hidrogen peroksida dari enzim kedua tadi, yang bikin umur simpannya legendaris. Jadi ini yang menjelaskan cerita soal madu yang ditemukan di piramida Mesir itu ya? Nah, itu dia. Yang katanya masih bisa dimakan ribuan tahun kemudian. Karena pada dasarnya, bakteri dan mikroba lain mustahil bisa hidup di dalamnya. Itulah alasannya. Mereka secara efektif menciptakan lingkungan yang sangat tidak ramah bagi bakteri. Jadi, alam itu sudah menciptakan pengawet yang sempurna. Oke, jadi madunya sudah kental, aman dari bakteri, terus gimana mereka menyimpannya untuk jangka panjang? Setelah madu mencapai konsistensi yang pas, lebah akan menutup setiap sel sarang yang penuh madu pakai lapisan tipis lilin. Namanya operkulum. Operkulum? Iya, ini kayak kita nyegel stopless selai buatan sendiri gitu deh. Kedap udara, steril, dan siap jadi cadangan makanan buat koloni melewati musim dingin atau masa sulit. Waktu saya baca-baca sumber kita, saya nemu satu angka yang rasanya, hampir nggak masuk akal. Angka yang mana nih? Katanya untuk membuat satu toples madu seberat 500 gram saja, satu koloni itu harus terbang sejauh 88.500 km. Itu kan setara 2 kali keliling bumi, dan dalam prosesnya mengunjungi sekitar 2 juta kuntum bunga. Bener nggak sih skala upayanya sebesar itu? Benar sekali. Angka itu menunjukkan betapa berharganya ya setiap tetes madu. Ini juga yang menjelaskan kenapa rasa, warna, dan aroma madu yang Anda cicipi itu bisa beda-beda banget. Oh iya juga ya. Madu randu atau madu kopi misalnya, itu cerminan langsung dari ekosistem lokal dan jutaan bunga yang mereka kunjungi. Jadi madu itu jelas bukan sekedar gula atau pemanis ya. Ini adalah hasil akhir dari transformasi biokimia yang kompleks, kerja keras kolektif yang luar biasa, dan sebuah perjalanan yang epik. Betul. Dan ini menyisakan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Manusia kan pada dasarnya meminjam hasil kerja keras para lebah ini. Mengingat proses yang rumit dan skala upaya yang dibutuhkan, ini jadi pertanyaan. Saat Anda menikmati sesendok madu, apakah Anda hanya merasakan manisnya atau juga merasakan kisah perjalanan 2 juta bunga dan 2 kali keliling bumi di dalamnya?